Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Sri Nurfan Moilo, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, di sini terlebih dahulu, di sini saya akan menjelaskan cara membuat aplikasi dalam NetBeans yang dihubungkan atau dikoneksikan ke dalam database itu sendiri. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah di sini saya sudah membuat database jadi di sini saya sudah membuat database dengan nama data siswa, kemudian dengan tabel data siswa. Di sini saya sudah ada NIS, nama, kelas, pelajaran, jenis kelamin, alamat. Ya, jadi tinggal bagaimana teman-teman membuat database itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk pada aplikasi NetBeans, ya. Di sini langkah awal di sini kita membuat file baru, pick file, kemudian new project, kemudian Java application, kemudian next. Nah, kemudian kita kasih nama, misalnya karena di sini saya UAS, saya kasih UAS data siswa. Kita kasih UAS data siswa Nurfan, atau kita kasih Sri saja, Sri. Di sini jangan di checklist, ditelurkan saja checklistnya, kemudian kita finish. Nah, kemudian di sini kita membuat package baru, yaitu from, kemudian kita kasih nama data misalnya, finish. Nah, di sini kita mendesain terlebih dahulu tampilannya kita desain dulu terlebih dahulu, ya. Kita kasih ini, kita kasih warna abu, kemudian kita tarik lagi, kita panjangkan, kita kasih ini, tinggal dirapikan saja, ya. Misalnya seperti ini. Kemudian misalnya di sini kita kasih warna abu. Warna abu-abu lagi. Oke, tinggal bagaimana teman-teman mendesainnya, ya. Oke, sini kita kasih nama, edit teks dengan data siswa, karena programnya saya data siswa, jadi saya kasih nama data siswa. Kemudian kita kasih label lagi 1, 2, 3, 4, kita kasih 6, ya, 5, 6. Di sini kita ganti jadi finish.
kemudian alamat, kita kasih di sini pelajaran, di sini jenis kelamin, kemudian di sini kita kasih kelas. Oke, kemudian kita kasih text field, satu, kita copy saja, kita kasih di nama, kita copy lagi satu, kita sini, kemudian satu lagi kita kasih dicari, kita luruskan ini, kita rapikan ya. Kita kasih di sini. Oke, kemudian di sini alamat kita kasih teks area saja karena dia terlalu panjang ya. Nah, kemudian ini kita kasih combo box, ini juga kita kasih combo box. Kita panjangkan agar terlihat rapi. Ini. Nah, kemudian di sini untuk memudahkan kita ya dalam melakukan codingannya, di sini kita ganti namanya. Jadi di sini kita kasih txt nis. Di sini txt nama, di sini txt alamat, di sini txt pelajaran, di sini kita kasih combo box cmb zk, kemudian di sini kita kasih cmb kelas scale. Oke, kita ubah ya, klik di sini, kita klik kanan ke properties, kemudian kita ubah di model. Di sini kita kasih laki-laki. Kita oke, kita close. Di sini kita seperti tadi ya, properties. Di sini kita kasih A, B, C. Oke, kita close. Nah, sini sudah jadi ya. Di sini kita ganti menjadi txt cari. Oke, kita off dulu sedikit karena masih azan ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita ganti namanya jadi sudah ya txt cari. Nah, kemudian di sini kita kasih button yang nantinya akan menjadi fungsi-fungsi yang akan kita jalankan sebentar. Di sini kita kasih B tambah, kita kasih nama B tambah. Kita ubah di sini jadi new.
simpan, kita masuk pada edit, hapus, keluar, tambah satu lagi yaitu cari. Hapus ya. Hapus, sini keluar, sini cari, kita kasih nama B keluar, sini B cari. Di sini kita ubah namanya ya, agar supaya kita mudah untuk ketika kita melakukan codingan sebentar itu kita mudah. Oke, sudah ya. Kemudian kita kasih ini. Nah, kemudian kita besarkan ya. Kita tarik. Kita besarkan lagi. Kemudian kita kasih tabel. Pas tidak? Oke. Kita kecilkan. Ke sini. Kita atur lagi. Kemudian kita atur ya. Nah, kemudian di sini kita kasih nama tabel. Oke, seperti ini. Ya, kemudian setelah kita membuat tampilannya, oke, terlebih dahulu di sini kita kita ada di library dulu database-nya yang akan mengoneksikan ke dalam database kita. Kita cari ini MySQL ZDBC driver, kemudian ada di library. Nah, jadi di sini sudah akan ada ini ya. Ini. Kemudian di sini kita membuat package baru, yaitu package koneksi yang akan kita gunakan untuk mengoneksikan ke dalam database. Kita kasih koneksi. Kemudian di sini kita buat lagi Java Plus dengan nama connect. Oke, finish. Nah, seperti ini. Ya, jadi seperti ini tampilannya ya. Nah, kemudian kita beralih pada codingannya. Kita beralih pada codingannya. Yang pertama, karena kita sudah membuat koneksinya
karena kita sudah membuat koneksi database tadi, maka yang pertama kita harus membuat koneksinya, dimana di sini saya sudah punya tampilannya ya, di sini saya sudah mengkodingnya. Kita mengimpor import ini artinya kita menghubungkan yang tadi, yang ini dia, ke dalam database kita ini. Nah, kemudian ini artinya koneksi ini artinya di sini database data siswa di sini artinya ini adalah nama database yang sudah saya buat tadi dengan nama data siswa. Nah, kemudian ketika misalnya database kita gagal terhubung dengan koneksi yang sudah kita buat, maka di sini akan tertuliskan koneksi database itu gagal. Nah, kemudian kita masuk pada pengkodingannya, dimana kita yang pertama seperti tadi ya, mengimpor ini, kemudian ini impor koneksi titik connect ini artinya koneksi ini adalah untuk memanggil kelas connect yang ini ya, connect ini allow. Jadi connect ini adalah package ini, kemudian koneksi connect ini adalah kelas connect yang sudah saya buat ini. Nah, kemudian yang kedua di sini saya menambahkan script, yaitu data tabel ini, kemudian menambahkan lagi dengan private void data tabel. Di sini adalah kolom-kolom yang sudah saya buat di dalam sesuai dengan database saya. Nah, kemudian ini artinya get connection ini artinya ini memanggil yang nantinya akan mengoneksikan ke dalam kelas connect tadi. Ya. Kemudian di sini ada from data siswa, artinya di sini menampilkan data yang sudah saya buat di dalam tabel database saya tadi. Ini. Nah, kemudian di sini ada gagal, gagal. Artinya ketika kita gagal menampilkan data kita ke dalam database itu, maka dia akan gagal seperti itu. Nah, kemudian next ya, kita masuk pada new. Oke, kita ulangi, dimana kita klik kanan, event, kemudian action perform. Nah, kemudian di sini ini artinya adalah mengosongkan ya. Di sini adalah mengosongkan atau belum, artinya di sini ketika kita mengklik new itu kosong ya. Nanti kita praktekkan sebentar. Nah, kemudian lanjut ya, kita pada simpan. Nah, simpan ini sama saja ya, ini connect ini berfungsi seperti saya sudah katakan tadi, mengoneksikan ya, dia berfungsi untuk mengoneksikan data kita yang akan kita tampilkan ke dalam database kita. Nah, kemudian ini nama kelas ini akan menampilkan apa ya? Saya NIS ini akan menampilkan NIS ini itu akan menampilkan di teks NIS ini, teks NIS ini. Begitupun dengan nama, kelas, pelajaran, dan jenis kelamin, kelas, dan alamat. Nah, kemudian ketika misalnya kita berhasil ya, ketika kita berhasil menambahkan
satu nama di dalam database kita, maka di sini akan tertuliskan data berhasil disimpan. Kemudian ketika kita gagal, maka akan muncul data gagal disimpan. Seperti itu. Nah, kemudian next kita ke edit. Seperti tadi ya. Klik kanan, event, action form. Jadi kita menggunakan if ya. Ini hampir sama saja ya. Dimana edit ini seperti tadi ya, tetap menggunakan ini karena dia untuk mengoneksikan. Kemudian di sini ada data siswa, yaitu data tabel saya yang ada di dalam database. Kemudian ini yang nantinya akan menjemput akan menjemput yang ini. Iya. Kemudian seperti tadi ya, ini. Oke. Ini kita ini seperti ini. Nah. Kemudian kita ke hapus event action. Nah, di hapus ini kita pusatkan pada dua, yaitu NIS sama nama. Ini kan ini tetap ya sama bersama ini untuk mengoneksikan. Kemudian di sini delete from data siswa untuk menghapus ya, yang dimana ini ditujukan pada NIS dan nama. Nih. Kemudian ketika dia berhasil dihapus, maka akan muncul data berhasil dihapus. Nah, kemudian ini seperti sama ya. Nah, kemudian kita pindah di keluar. Nah, keluar ini kita kasih dispose, artinya ini hanya langsung keluar saja. Kemudian kita pergi ke cari action perform. Nah, di cari ini hampir sama juga ya. Di ini sama untuk mengoneksikan. Nah, di sini kita kasih select from data siswa berdasarkan NIS sama nama, yang nantinya ketika kita mau mencari data yang ada di dalam tabel itu dia berdasarkan NIS ini, dia berdasarkan NIS sama nama. Nanti kita praktekkan sebentar. Nah, kemudian ini ya kolom-kolom yang ada sudah saya buat. Kemudian ini berdasarkan data tabelnya kita. Nah, kemudian kita beralih pada tabel, kita klik kanan, event, kemudian di sini mouse, kemudian mouse klik. Nah, di sini artinya ini artinya ketika kita mengklik nama di dalam tabel yang sudah kita buat, maka akan muncul, dia akan otomatis tersambung ke dalam teks-teks yang sudah kita buat. Nantinya kita akan praktekkan sebentar. Nah, oke, langsung saja ya kita jalankan program kita. Kita run file. Kita lihat. Nah, sebelumnya ya di sini saya sudah memasukkan beberapa nama di dalam tabelnya saya. Nah, kita hapus dulu ya, biar supaya mudah. Nah, oke, di sini misalnya kita kasih jenisnya 659. Kemudian dengan nama Nurfan Moilo, alamat Limboto, kemudian pelajaran IPA kelas A, kelas A saja. Kita simpan, kita lihat apakah
fungsi simpan ini berhasil atau tidak. Oke, berhasil ya, data berhasil disimpan. Nah, seperti ini. Kemudian kita apa lagi? Kita tambah lagi satu ya. 4. Misalnya kita kasih Firmansyah. Kita kasih kota. Kita ganti PS, dia laki-laki. Kemudian kelas B. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Nah, sini sudah sudah bisa ditambahkan satu tabel Firmansyah. Nah, kemudian kita mencoba fungsi lain, yaitu edit. Misalnya Fareja ya, kita edit. Misalnya Fareja Karim. Kita edit di sini jadi Tunggulo. Perempuan, kita kasih A. Kita edit, kita lihat apakah bisa. Oke, data berhasil ubah, berarti berhasil ya. Dan next, nah seperti ini. Jadi terubah ya, perempuan, Tunggulo sama kelas A. Nah, kemudian kita coba new. Nah, seperti ini, seperti yang sudah saya katakan tadi. Ketika kita mengklik new, itu ketika kita misalnya Nurfan Moilo, kemudian di sini kan sudah dari tabel tadi yang sudah saya jelaskan, tabel tadi ketika saya mengklik misalnya Firmansyah, itu langsung terhubung kepada teks-teks yang ada di sini. Nah, ketika kita melakukan new, itu akan secara otomatis kosong. Seperti itu. Kita mencoba hapus, Fareja Karim kita hapus. Kita hapus ya, data berhasil dihapus. Oke. Nah, berhasil dihapus. Kemudian satu lagi ya. Cari di mana cari tadi itu saya mempusatkan untuk pencarian itu saya pusatkan pada 2, yaitu NIS sama nama. Nah, misalnya ketika saya mencari menggunakan NIS, misalnya saya cari 5, 6, saya cari, pasti Nurfan yang akan keluar. Nah, seperti ini, karena ini berdasarkan NIS saya. Nah, kemudian ketika saya berdasarkan nama, misalnya saya cari Firmansyah. Nah, seperti ini, akan muncul Firmansyah di dalamnya. Nah, jadi berarti fungsi-fungsi yang sudah kita jalankan tadi itu berhasil. Nah, kemudian kita keluar, otomatis di sini kita akan keluar secara otomatis dalam programnya kita. Nah, seperti itu mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.